most trustworthy of us all. We can never match him, but we try our best and give our all. I give my all and everything. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam. Allahumma salli ala Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam. Have you ever found it hard to breathe? Or even lost the courage to carry on with the world at your feet? In the dark where the shadows creep, a shining light is all we seek. Even when the dark comes crashing through, need a love to carry you. When your head is on the ground, you will be found. Allah's help is right here. He will never disappear. He will wipe away your tears. He will be there. He will be there. He will be there. Have you ever felt so lost that you don't care? 'Cause the world has broken you down too. Now you fear. You are scared, alone, and no one's here to share. But don't give up, 'cause your time is near. Even when the dark comes crashing through, need a love to carry you. When your head is on the ground, you will be found. Allah's help is right here. He will never disappear. He will wipe away your tears. He will be there. When you walk, he'll run to you. Every step he'll stand for you. You'll never walk alone. Found a place where you belong. When you walk, he'll run to you. Every step he'll stand for you. You will never walk alone. Found a place where you belong. Even when the dark comes crashing through, need a love to carry you. When your head is on the ground, you will be found. Allah's help is right here. He will never disappear. He will wipe away your tears. He will be there. 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 Even when the dark comes crashing through, need a love to carry you. When your
تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. اللهم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. اللهم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. اللهم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di majelis kajian adab sulukil murid episode ke-7. Sudah enggak terasa ya tiba-tiba episode ke-7. Aduh, maaf ya teman-teman, saya agak menggos-menggos karena baru selesai sholat teman-teman. Oke, malam hari ini kita akan membahas tema bahasa Inggris lagi. Kajian. Ayo. Bismillah ya Kak Salma. Peace of mind, healing via langit. Waduh, healing via langit. Ya apa iki? Jalan-jalan di atas awan. Jalan-jalan di atas awan. Menjaga yang tak terlihat sebelum yang terlihat. Masya Allah. Teman-teman gimana? Masih semangat apa udah loyo nih? Pembahasan hari ini sepertinya agak cukup panjang. Jadi teman-teman yang mau buat kopi, fadhol buat kopinya karena kita mau menghidupkan malam di bulan Ramadan. Kita nggak jadi libur ya. Kita menghidupkan bulan Ramadan malam Jumat nih teman-teman, pas banget. Jadi kita hidupkan malam ini dengan menuntut ilmu. Kemarin juga menuntut ilmu tuh juga sebagian dari ibadah. Nah, bayangin gimana pahalanya kita menuntut ilmu yang maksudnya di bulan Ramadan beda daripada bulan-bulan yang lainnya. Masya Allah, masih semangat. Oke, kalau kalian semangat, saya semangat. Kalau kalian loyo, saya ikut loyo. Ya kajian. Iya benar banget Kak Salma. Harusnya kita sih yang jadi penyemangat. Salah yang disalah. Semangat dari mereka. Ayo semangat teman-teman, semangat. Saya juga mulai loyo tapi disemangatin terus sama kajian dan Ustazah Dina. Masya Allah. Insyaallah. Oke, daripada berlama-lama, teman-teman bisa siapkan siwak, notes, pena, dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Siapkan kopi, jangan lupa yang suka ngopi-ngopi, yang suka teh, ngeteh. Karena yang suka makan MBG kata Ustazah. Apa karena pada malam hari ini pembahasan agak lumayan sensitif. Oke, bisa dimulai ya teman-teman. Langsung aja kita sapa Ustazah kita tercinta. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam MC kita tercinta. Kok nggak jadi libur? Saya mau protes ini. Malam Jumat Ustazah waktunya kita menghidupkan gitu. Ya. Oke, siap Ustazah. Sekarang langsung Ya harus aja siap kita mau nggak mau. Oke. Insyaallah semangat ya. Masya Allah. Fadhal kajian musik. Kajian musik. Makasih. Yang enak ya musiknya ya. Soalnya kok biar nggak menggebu-gebu gitu ya. Saya nggak jamin nih selesai hari ini atau enggak ya. Kita mengalir aja ya. Oke. Bismillah. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kenapa nih senyum-senyum nih berdua?
Nafas susah. Iya, aku juga masih agak Menggos-menggos. ngos-ngos. Menggos-menggos bahasa Inggrisnya apa? Menghos ya nih. Kok ya nih? Bahasa Arab. Teluf-luf. Tersenggal-senggal ya. Hair insyaallah ya. Untung batu ini dingin. Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali membersamai kita ya. Rupanya sama Allah nggak diizinkan libur ya. Masih tetap diizinkan podcast dalam keadaan sehat walafiat ya. Mungkin kita mau dikasih teguran hari ini atau dikasih pesan-pesan tertentu atau gimana ya. Kita akan tahu hikmahnya nanti kalau acara ini selesai insyaallah. Mudah-mudahan dapat hikmah yang bagus. Amin. Dapat manfaat. Kalau nggak buat kita, mungkin buat lingkungan kita, buat keluarga kita ya. Dan mudah-mudahan dicatat sebagai termasuk orang-orang yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan insyaallah. Duduknya kita di tempat ini jadi timbangan amal pemberat kita di akhirat nanti insyaallah ta'ala. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dengan sebaik-baiknya syariat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Alhamdulillah paling enak jadi umat Nabi Muhammad. Dimaafin teman-teman kalau agak telat ya. Tadi katanya sinyalnya baru masuk ya. Insyaallah, mudah-mudahan masih semangat. Sekarang kita belajar tangga yang keempat, adab sulukil murid, tata cara jalan menjadi murid, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Udah dapat hidayah, alhamdulillah. Udah bisa taubat, alhamdulillah. Udah bisa menjaga anggota tubuh terutama lisan, alhamdulillah. Wa al-an yang paling penting nih, bukan cuman outer tapi inner, nggak cuman self care, nggak cuman skincare. Sekarang apa judulnya? Judulnya kajian Peace of Mind. Healing via langit itu berhubungan dengan hati. Healingnya jalur langit ya. Betul. Insyaallah. Japri langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Keren. Tangga yang keempat yaitu hifdzul qalb. Ya, hifdzul qalbi anil ma'asi, menjaga hati dari maksiat. Karena Kak Salma, Kak Jihan, hati ini kadang nggak kelihatan dia maksiat atau enggak. Kan yang tahu tuh kita sebenarnya, yang tahu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita sekarang mulai masuk bagian bersih-bersih. Masih ingat nggak kemarin tuh kita cerita, walaupun dia tahajud banyak, puasa, sedekah macem-macem, tapi nggak bisa nyampe-nyampe ke Allah. Sampai detik ini stuck di situ, nggak pernah bisa jadi wali. Kenapa? Ya karena caranya yang salah. Dia belum bersih-bersih udah ibadah. Rumah masih banyak debunya, udah diibadah dihiasi macem-macem. Sekarang kita mulai masuk nih pembersihan hati. Siap nggak? Siap semuanya? Siap. Are you ready? Ready. Yang di belakang ready nggak? Yang di depan? Ready. Yang di tengah-tengah? Ready. Saya minta ya, karena ini pembahasannya pakai hati ya, pembahasan urusan hati, didengerinnya harus pakai hati. Betul. Bukan cuman pakai telinga doang. Bukan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi masuk dari kedua telinga. Ditutup langsung biar masuk. Iya. Terus dipikir, dicerna di otak, dimasukkan dalam hati. Kata Habib masyhur ya, dikatakan segala sesuatu yang disampaikan dari hati akan masuk ke dalam hati. Ya, insya Allah saya sih nyampeinnya pakai hati, walaupun hakikatnya pakai lisan. Ya, karena kenapa? Manusia itu kalau pakai hati ngomongnya, dia nggak lihat breakoutnya seseorang. Ya, makanya senengin hati orang. Ya, jangan suka bilang orang body shaming, oh kamu gendutan ya. Kamu sekarang kok jerawatan ya. Itu orang yang masih melihat sisi zahir manusia ya. Tapi kalau orang bicara pakai hati, dia nggak peduli keadaan kita mau breakout kayak, mau gendut kayak, mau tinggi, mau kurus, mau belang bonteng ya. Dia nggak peduli, bukan itu yang dia lihat, bukan itu ya. Tergantung cara pandang.
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak lihat harta kamu, nggak seperti manusia. Ya. Manusia kadang tuh lihat harta. Masya Allah, abayanya bling bling, abaya Dubai. Abaya lokal kelihatan nih. Kalau ini bukan lokal nih, kelihatan ini. Udah dari bahannya, bling blingnya, pasti ini dari Arab. Itu manusia. Ya, kadang lihat rekening dulu. Ya, rekening kita kosong, kadang-kadang Kak Salma sampai saldonya minta maaf. Saldo yang minta maaf ya. Iya, minta maaf, saldo Anda zero. Nah, ya. Allah nggak lihat saldo, nggak ngelihat abaya Dubai, nggak ngelihat tas kamu merek apa, mau Coach, Gucci, ya, nggak dilihat. Mau French cut jean, nggak dilihat, semua nggak dilihat. Ya, jam tangan merek Marc Jacob, bukan itu yang dilihat, itu yang lihat orang. Ya, Allah lihat hati dan amalan kamu. Ayyuhal murid, kata Imam Haddad. Ya, pede nggak dipanggil murid tuh? Kayak melayang gitu ya. Ayyuhal murid, coba perhatiin kalimat ini. Husnudzannya Imam Haddad terhadap kita semua. Masya Allah, baper. Yang baca adab sulukil murid nih, dianggap Imam Haddad semua itu murid, orang yang berjalan menuju Allah SWT. Ya Allah. Ayyuhal murid, kata beliau. Hei, orang yang murid, ya, yang sebagai murid nih. Wahai murid-murid, husnudzannya ya dengan murid-muridnya ya. Kita dianggap orang-orang yang jalan menuju Allah. Mudah-mudahan benar ya. Amin. Padahal tidak semua murid seperti itu Kak Salma. Betul. Ya, enggak semua murid tujuannya untuk Allah. Contoh kecil yang mondok di sini aja berapa banyak yang bukan karena Allah. Ada yang karena dipaksa orang tua mau enggak mau ya. Ada yang karena mungkin macam-macam backgroundnya mereka. Kalau saya duduk dengan mereka dengerin ceritanya tuh macam-macam. Sampai kesini kamu gimana? Kemarin kan ada yang nangis setahun, ya kan? Iya betul. Terus ada Maha cerita kemarin, anaknya ngaku sekarang malah nggak mau pulang. Iya. Nggak semua murid itu awal-awal memang tujuannya ke Allah, dia nggak ngerti. Tiba-tiba nyantri nih mau dipondokin mau apa? Sebagian ngerasa kayak dikekang. Gak boleh pegang HP, gak boleh keluar. Sudut pandangnya masih beda. Beda, ya. Ingat yang kemarin mondok 3 hari pulang, ya kan? Karena makanannya gak bisa dimakan katanya. Yang lain bekar-bekar aja. Malah yang 17 hari kurang kok. Iya. Gak semua murid tujuannya untuk Allah, gak semuanya. Kadang untuk geng-gengan doang, untuk circle, untuk bangga-banggaan. Aku mondok loh, aku ikut pondok Ramadan. Nah, masih anak-anak ya begitu. Makanya jaga hatimu dari segala sesuatu yang bisa merusak hatimu. Nanti akan dijelasin ya. Kayak suudzon, ya, lintasan-lintasan hati. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Berdirilah di depan pintu hatimu jadi satpam, jadi security. Lihat siapa yang mau masuk ke dalam hatimu. Karena segala sesuatu tuh diterima sama hati. Mau itu buruk, mau itu jelek, mau itu baik, hati nerima. Jadi kamu yang filter. Kamu yang harus jadi satpam. Ya. Lihat siapa yang mau masuk. Kalau yang datang rasa kesel. Kesel sama orang. Satpamnya bilang apa? Jangan. Nah, la tadkhul. Kamu gak boleh masuk. Rasa kesel gak ada tempatnya di sini. Tempatnya sana. Di luar, di Amerika, ya. Jangan ke sini, gitu ya. Tempatmu bukan di sini. Kalau yang ketok-ketok hatimu rasa kasihan, rahmat, nggak tegaan sama orang, masuk, fadol, ya. Tempatmu memang di sini. Jangan semua diterima, harus difilter, ya. Nggak boleh, jangan semua boleh masuk, ya. Karena bisa merusak rumah hatimu, ya. Karena kalau udah masuk Kak Salma, diusir gak mau. Betul. Ya. Susah keluar kalau udah mangkel, kesel, sebel, benci apalagi untuk bilamin dalik. Mau keluar susahnya, mujahadahnya susah. Makanya filter sebelum masuk. Apa kata Ustazah Amirah bin Jindan? Jangan nunggu kamu kena diabetes dulu baru gak makan gula. Jangan nunggu kena darah tinggi dulu baru kamu ribut obatnya apa, nggak mau yang asin-asin, nggak mau garam. Dulu kamu nggak filter, ya kan? Apa nunggu sakit dulu, nunggu ditegur dulu. Ya.
Makanya jadi orang tuh yang cerdas, yang nggak perlu dipikir, nggak usah dipikir. Iya. Jangan dipikir, capek nggak? Capek banget ya. Kalau yang perlu dipikir silahkan dipikir ya. Benar. Misalnya suudon, ya jangan ya. Jadilah satpam pada hati masing-masing. Itu quotes of the day ya. Jadilah satpam di rumah hatimu. Itu kata Umi Mira kan begitu. Udah dikasih sakit baru mikir, nggak mau makan garam, nggak mau makan gula, nggak mau makan daging merah. Oh iya, kenapa mesti sakit dulu? Katanya Umi. Kenapa? Ya. Dari satu penelitian dikatakan ya, penyakit badan itu sumbernya dari penyakit hati. Yang suka kepikiran, asam lambung naik. Ya. Yang suka hasut, darahnya yang naik. Ya, itu dari penyakit hati sebenarnya. Ya, makanan itu cuma 15-20%, sisanya semua pikiran. Ya, Coba tanya dokter manapun. Stres itu, depresi, padahal makanannya bergizi mungkin. Iya. Gitu. Benar. Itu muqaddimah, belum apa-apa. Ya, hifdzul qalb. Ayyuhal murid an yajtahid fi hifdzil qalbi minal wasawis wal afat wal khawatir ar-radiyah wal yukim ala babi qalbihi hajiban minal muraqabah yamna'uha minad dukhuli ilaih fa innaha in dakhaltuhu afsadathu wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha minhu. Ya. Bagian keempat, hifdzul qalb, menjaga hati. Makanya ini termasuk daurah fardu ain, Kak Salma. Ya, sama kayak fikih. Fardu ain itu yang wajib kita pelajari sebenarnya kalau mau jadi manusia seutuhnya. Ya. Bukan yang manusia kanan kiri kiri ikut arus doang. Enggak. Harus punya prinsip. Kamu ini mau kemana? Wah, menarik ini. Mudah-mudahan pelajaran ini bawa berkah, Amin. bawa ilmu yang manfaat, Amin. bawa perubahan yang penting. Amin ya rabbal alamin. Pentingnya menjaga hati sampai dulu saya kecil ada lagunya Kak Salma. Apa itu? Ya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Udah hafal. Tahu nggak? Tahu. Kecil-kecil pernah dengar? Iya. Iklan apa sih? Iklan Pepsodent atau iklan apa dulu? Iya dulu ya sudah. Itu dikatakan bahwasanya alal murid, hendaknya seorang santri yang berjalan menuju Allah an yajtahid, berusaha. Ya. Kenapa Imam Haddad nulis yajtahid? Ijtihad loh, berusaha loh. Sampai berusaha. Karena sangat sulit. Fi hifdzi qalbihi, untuk menjaga hati itu sulit. Lebih mudah jaga anggota tubuh sebenarnya. Benar Untuk sih. jaga hatinya. Bukan Benar bener, emang bener. Iya. Minal wasawis, dari bisikan-bisikan, dari waswas, dari afat, dan dari sifat-sifat yang merusak hatimu. Wal khawatir ar-radiyah, dan juga lintasan yang jelek. Ya. Wal yugim, itu seorang santri harus mendirikan alal bab qalbihi hajib. Udah jelas Imam Haddad ngomong, dikasih hijab, dikasih pemantau. Pasang alat pendeteksi tercanggih di dalam hatimu. Jangan cuma kantor dikasih CCTV. Ya. Biasanya kalau kita mau naik ke pesawat ya, sebelum masuk ruang tunggu itu kan ada alat pendeteksi. Di sini pasti ada yang pernah naik pesawat kan? Masa semuanya naiknya becak? Ya. Kalau mau naik pesawat kan untuk mendeteksi logam, tas dimasukin, jam tangan, HP kita juga diperiksa. Ntar kalau ada sesuatu, bunyi, ya kan? Itu alat pendeteksi, bunyi titit gitu. Begitu juga kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pasang alat pemantau dalam hati kita. Kita juga harus pasang hajib, alat pendeteksi, sehingga kalau ada yang masuk dalam hati kita bunyi keluarin. Ya, oh jangan rasa ini enggak mau, cut sampai di situ, jangan sampai masuk, itu merusak hatimu. Benar banget. Saya pernah naik pesawat di Qatar sama Ustaz Maha, ya. Itu sendok garpu dikeluarin semua. Sampai segitunya. Takut nanti membahayakan, lakban nggak boleh, garpu nggak boleh. Padahal kita bawa untuk traveling, tapi diambil semua. Ya, ini this is for your safety katanya. Ini untuk keselamatan kamu.
Dikira tuh alat berbahaya, dikat semuanya mumpung belum terjadi sesuatu. Nah kita juga harus gitu. Ya, kita kan nggak tahu, itu kan peraturannya begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang jelek, dia bunyi titit, tolak. Ya, ada suudon, tolak. Ya, yang masuk yang jelek-jelek, tolak. Nah, seperti itu. Yamna'uhum minad dukhuli ilaih. Ya. Kenapa? Ngelarang untuk masuk ke dalam. Jangan. Yamna'uhum minad dukhul ilaih. Jangan sampai masuk, supaya nggak bisa masuk yang jelek, yang kotor, yang buruk. Apa yang bisa masuk? Yang baik-baik, yang bagus-bagus, ya. Yang indah-indah. Karena Kak Salma, segala sesuatu karunia Allah yang indah itu diletakkan di dalam hati. Ya Allah. Coba saya mau nanya nih, bahagia tuh letaknya di mana? Di hati. Hati, yang ngerasain kita kan. Iya. Sabar itu letaknya di mana? Hati. Husnudzon letaknya di mana? Di hati. Tawaduk letaknya di mana? Sama kayak di hati. Semua di hati. Semua rasa-rasa indah yang Allah berikan tuh di hati. Rasa sayang terhadap teman-teman. Di mana letaknya? Kamu bisa sesayang itu, seseneng itu, dekat sama dia, segembira itu, kedatangan dia misalnya. Allah letakkan di mana? Segala karunia yang indah Allah letakkan di dalam hati. Kenapa kamu mau ngasih sesuatu yang jelek-jelek buat hatimu? Iya ya, bener banget. Iya kan? Teman-teman. Makanya kenapa hati kok harus dijaga? Ya, kok harus buat sesuatu yang bisa mendeteksi apa aja yang bisa masuk ke dalam hati kita? Karena dikatakan, tadi saya udah bilang, ya, fa innaha, kalau masuk ke hati sesuatu yang jelek, sulit ba'da hadzalika an ikhrajuha minhu, sulit untuk menghilangkan dari hati kita. Makanya sebelum masuk, kalau udah terdeteksi keluarin, ya. Ada orang mau ngajak suudon, keluar, jangan sampai masuk tadi kepikiran ngerusak. Jangan. Ya. Oleh karena itu harus bersihkan hati kita. Kasih alat pendeteksi yang tercanggih, yang paling canggih, supaya virus apapun yang masuk akan terdeteksi. Ketika nggak cocok, alarmnya berbunyi, tit. Kayak jam beker ya, kita tolak ya. Jadilah satpam untuk pagar hatimu, Masya Allah. Kenapa kita harus membersihkan hati itu? Kenapa? Karena wahwa mahallun nadhari rabbik. Ya. Hati itu adalah tempat Allah memandang hambanya. Jadi harus dibagus-bagusin dong, supaya Allah meletakkan karunia yang indah. Mahallun nadhari rabbik. Udah cukup, alasan itu udah cukup. Karena hati itu tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala, hambanya. Ingatkan hadis Kutuful Falihin yang pertama. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, ya. Innallaha la yanduru ila ajsamikum. Allah itu enggak ngelihat jasad kalian, jasmani kalian, bentuk badan kalian. Mau kurus, mau gemuk, mau tinggi, mau pendek, Allah nggak lihat itu. Ya Allah, ya. Wala ila suwarikum, gambaran kalian kayak gimana? Ya, ada yang cantik, ada yang lumayan. Saya nggak mau nyebut yang jelek ya. Ya, Allah nggak pandang bulu kan? Bulunya sedikit, bulunya banyak. Allah nggak pandang itu. Yang rambutnya gembel, yang rambutnya tipis, Allah nggak peduli itu. Benar. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah apa? Qulubikum, hati-hatinya kalian. Wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Makanya amalan hati itu lebih berat dan lebih baik daripada amalan zahir. Karena yang Allah lihat hatinya, bukan ibadahnya sebanyak apapun kita gerak-gerak, yang dilihat hatinya, khusyuknya, niatnya itu. Amalan hati jauh lebih tinggi daripada amalan zahir. Benar banget, ya Allah. Allah melihat apa yang ada di dalam isi hatimu. Ya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fi jasadi mudghah. Ya, Arba'in Nawawi, ingat kan? Ya. Di dalam jasad ini ada segumpal daging. Ya. Kalau segumpal daging ini bagus, maka semua dari ujung rambut sampai ujung kaki bagus. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua rusak.
ala wahiyal qalbu. Segumpal daging itu namanya hati. Masya Allah. Itu adalah hati. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga? Apa sih pintunya hati itu supaya kita bisa jaga? Imam Haddad udah jawab nih. Iya. Ya, kata Imam Haddad, wa'lam anna sam'an wal basar baban maftuhan lil qalb. Kamu harus tahu pintunya dulu yang kamu jaga, Iya. supaya hatinya terjaga. Alat pendeteksinya ada 2. Apa itu? CCTV sama tadi titit. Ya. Ada 2, sam'an wal basar baban maftuhan lil qalb, ya. Yang masuk kepada hati itu lewat 2 jalur. Mata dan telinga. Pendengaran dan penglihatan. Apa yang dilihat oleh mata, hasanan au qabihan, ya, baik atau buruk, masuk ke dalam hatimu. Dari Kamu mata ngelihat turun yang ke buruk, hati. yang buruk-buruk masuk hatimu. Iya. Kamu ngelihat yang baik masuk hatimu. Hati. Pendengaran juga gitu, yang kamu dengerin ini apa? Nah, dari mata turun ke hati, dari telinga turun ke hati. hati. Kamu dengar sesuatu yang buruk, lagu-lagu yang gak jelas, masuk ke dalam hatimu. Kamu dengerin hal-hal yang Masya Allah, masuk ke Masuk. dalam relung hatimu. Dengerin murotal, Oh iya. dengerin kosoid, dengerin podcastnya Darum misalnya. Bukan yang ini ya, yang lain-lain. Ya. Enggak, no. Sam'an wal basar, ya, hasanan au qabihan, yang bagus atau yang jelek semua diterima oleh hati, tergantung Ya. kamu. Kamu yang deteksi nih loh, alat pendeteksinya nih. Yang bisa ngeluarin 2 jalur ini. Jaga mata, jaga telinga. Itu baban maftuhan, pintu terbuka, jalur langsung ke hati. Ya. Dan juga telinga, mendengar kebaikan atau kejelekan, semua masuk ke dalam hati. Kam min syai'in yasma'uhu insan aw yarahu mimma la yanbaghi. Ya. Berapa banyak manusia yang dia dengar, yang dia lihat oleh manusia, perkara ma la yanbaghi, enggak manfaat dan yang tidak seharusnya dia lihat. Iya. Yang enggak pantas dia lihat. Ya'sun minhu asarun ilal qalb, yang memberikan bekas ke dalam hatinya. Ta'sul izalatuhu anhu, yang sulit dihilangkan. Udah terlanjur. Iya, Bang. Jadi kuncinya apa? Minum dulu ya. Boleh teman-teman sambil ngopi juga boleh minum dulu. Saya baru hari ke-8 dapat minuman. Enggak Baru kok, tiap dibuatin. hari dapat kok. Dapat air. Ya. Kuncinya hati itu ya. Al-qalbu idza ta'assar bi syai'in ya'suru nahwu anhu. Hati kalau udah membekas dengan sesuatu kejelekan, Kak Salma, Iya. maka kebaikan sulit sekali untuk menghilangkannya. Kejelekan ataupun kebaikan sulit untuk dihilangkan kalau udah masuk ke dalam hati. Wahakadha. Dan juga kita harus menjaga hati kita tuh kenapa? Ternyata Kak Salma, Imam Ghazali udah bilang ya, inna lil qalbil ma'asi. Di dalam hati tuh ada maksiat ternyata. Hiya abkhos wa abghah min ma'asil jawari. Bahkan lebih dahsyat, lebih jelek daripada maksiat anggota badan. Maksiat hati abghah. Ya, berat nih. Ya, abkhos. Karena apa? Karena kalau hati udah kotor, la yasudul qalbi nuzuli ma'rifatillah. Enggak pantas diturunkan ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak pantas. Maka tugas kita sekarang nih ngapain? Bersih-bersih. Ya. Membersihkan hati. Kalau udah bersih, tamam, ya. Kadang-kadang Allah itu bukan enggak mau ngasih karunia yang indah, tapi hatinya yang belum siap. Ya. Jangan Allahnya yang disalahin kita. Ya. Saya kasih contoh deh. Di Sudan, di Palestina, di Yaman mungkin ada kelaparan di sana. Yap, ada kelaparan. Kalau orang-orang bagi-bagi makan, mereka antri, anak-anak kecil ya. Semua antri dan mereka bawa wadah apapun yang bisa mereka temukan. Mau mangkok, mau ember, mau talam, mau piring, wadah apapun. Orang-orang bagi-bagi nasi nih, bagi-bagi makanan, para volunteer, para apa volunteer?
Uang desa kabeh. Aku lupa bahasa Indonesianya. Orang-orang yang memang menghibahkan dirinya untuk bantu orang. Relawan, relawati. Aduh, teman-teman ini ya, Maaf ya. volunteer. Para relawan ini bagi-bagi nasi. Ternyata ada anak kecil bawa piring ada kecoaknya, Ya Allah. kotor. Ya, kira-kira relawannya mau nggak ngasih nasi tuh? Gimana? Saya nanya nih, mau nggak? Gimana Kazin? Nyari Wak. Kok suruh nyari? Pertanyaannya dia mau ngasih atau enggak? Relawannya ngasih enggak? Bingung kayaknya saya. Enggak. Ya pasti enggak. Kenapa? Kecoaknya. Piringnya ada kecoaknya, piringnya kotor. Ya kenapa? Kamu harus bersihin dulu. Bukan saya enggak mau ngasih. Si anak bilang, tapi saya lapar, saya butuh nasi ini, saya butuh makan. 3 hari enggak makan. Bukan saya enggak mau ngasih, tapi wadah kamu kotor. Kalau kamu makan nanti sakit. Iya kan? Gelasmu belum bersih, gimana mau dituang susu? Ya, bukan saya nggak mau ngasih loh kata relawannya. Saya niat emang mau bagi-bagi nih. Tapi bersihin dulu tempat yang kamu bawa. Iya apa iya? Iya. Ya begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Melihat hati kita masih kotor, belum siap, bukan Allah nggak mau ngasih karunia-karunia indah, bukan. Tapi hatimu tuh belum siap. Belum siap. Bukan berarti hatinya ada kecoaknya, enggak. Hati dia kotor, Hati masih belum banyak siap. sampah-sampah yang harus dibersihkan. Makanya Allah nggak bisa ngasih karunia itu. Bukan karena Allah nggak mau atau nggak pengen. Hatimu belum siap. Paham ya? Jangan protes lagi setelah ini. Ya. Kamu belum bersih-bersih hati. Ya. Gelasnya, piringnya belum dicuci. Gimana mau dikasih susu? Gimana mau dikasih nasi? Ya. Benar. Kata Habib Ali Habsyi, ya, Shahibul Maulid Simtud Durar, kalau seorang wali meninggal dunia, Kak Salma, Iya. maka sirnya tidak ikut dikuburkan bersama dia. Ya, Gimana? sirnya itu? nggak ikut dikuburkan bersama mereka, para wali min auliyaillah. Yang dikubur jasadnya, Jasadnya doang. tapi sir nggak ikut terkubur. Kemana itu Ya. sirnya sudah? Sirnya itu akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sir tersebut. Sir ini terbang nyari hati yang siap. Nyari orang yang siap, yang udah bersih. Kalau enggak, dia titip ke wali berikutnya. Sampai Habib Abu Bakar Gresik itu dititipi sir magom wali 40 magom dititipin. Ya Allah. Titip bukan Iya. dipakai untuk dirinya. Maksudnya Habib Abu Bakar kalau nemuin keturunannya Habib tersebut ada yang berhak dikasih. Dikasih Tapi sirnya. kalau dilihat gak ada yang berhak, hatinya semuanya begitu, gak Iya. siap, ya disimpan terus. Ya. Kata Habib Ali apa? Sir yang terbang ini, Habib Ali bilang, ijtahid anta antakuna maudi'us-sir. Ya. Berusahalah kamu untuk menjadi tempat yang pantas ditempati sirnya orang-orang soleh. Ya, jadi kita siap-siap bersih-bersih nih. Siapa tahu nanti ada wali meninggal, sirnya pindah ke kamu. Ya Allah. Kayak Hubaba Maryam tuh Iya. meninggal, sirnya nggak ikut terkubur. Heeh. Siapa tahu pindah ke Kak Salma, ke Kak Ya Jihan. Saya dikasih dikit ya. Ya. kayaknya Sadadina duluan. Amin ya Rob. Saya Ya. minta percikannya deh. Jadi kalau ada Sadadina. orang soleh meninggal, Iya. ya kecipratan pun nggak apa-apa wes. Yang penting dapat. Ya. Jadi kalau ada orang soleh meninggal, wali min auliyaillah meninggal, hati kamu udah bersih, maka kamu pantas jadi mau diusir, jadi tempat turunnya sir. Mau nggak? Mau. Di satu tempat kalau dibagiin susu, gelasnya kotor, dikasih nggak? Enggak. Ya itu, walaupun maksa nggak akan bisa. Iya. Susu yang kita minum bercampur dengan kotoran akan jadi penyakit untuk diri kita. Ya. Jadi tugas kita sekarang Kak Salma, Iya. membersihkan hati. Berusahalah kamu agar hati kamu berhak mendapatkan tempat ma'rifah dari Allah, mahabbah dari Allah. Ya. Gak pantas dapetin itu semua kecuali setelah dibersihkan dan dibagusin. Ya, udah dibersihin, dimandiin, baru make up, diperindah, dipercantik. Ada orang make up dulu belum mandi. Ya, nggak nempel itu nanti wajahnya, ya kan? Dibersihin, dibaguskan, barulah hati kita akan dapat pemberiannya Allah. Udah cantik, udah cakep, udah bersih, wangi, dikasih pemberian Allah, kan gitu kan? Iya, iya.
Dan paling bahayanya penyakit hati itu sombong. Umiknya penyakit hati sombong. Kibir tadullu ala ghayatil hamaqah. Kibir, sombong itu kan sifatnya Allah. Kalau ada orang sombong itu justru menunjukkan kebodohannya. Ya. Bagaimana kita dari nutfah ya yang nggak mampu apa-apa terus kita bisa sombong. Ya. Jadi penyakit itu ada 3, Kak Salma. Dan yang paling ummahat intinya ya, ada 3 yang paling ummahat. Dan yang paling bahaya yaitu sombong. Karena menunjukkan kebodohan. Sombong itu bukan orang pakaiannya bagus, tasnya cakep, bukan itu. Ini amalan hati. Urusannya sombong bukan terlihat dari zahir, bukan terlihat kayak Habib Abu Bakar Al-Adni. Kalau jalan harus pakai karpet merah, harus membusungkan dada. Bukan itu sombong. Itu kan menurut kita, jalannya kayak begitu sombong. Penilaian kita zahir. Penilaian Allah batin, ya. Habis sombong lalu riak, ingin dipuji orang, ya. Ingin menampilkan apa yang ia lakukan. Kenapa? Kenapa sih pengen dilihat orang tuh kenapa? Pasang status, ya. Perlu diketahui riak itu untuk amalan sunnah ya, bukan amalan wajib. Kalau amalan wajib gak ada riak. Saya puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Lah semua orang juga puasa. Mau riak, mau dipuji, semua sama melakukan. Saya sholat sehari 5 waktu. Terus menurut kamu? Riak itu amalan yang gak semua orang bisa ngelakuin. Amalan-amalan sunnah. Ya, sholat malam, riak orang-orang. Nikmatnya sholat duha pagi ini, cetek status. Ada nggak yang status sholat wajib 5 waktu? Jarang. Iya bener. Kalaupun dia pasang status, orang ya nggak heran. Aku juga sholat, aku juga puasa. Ya, riya itu hanya terjadi di amalan sunnah. Banyak orang salah paham. Nah, jangan sholat duhur di sini, di kamar aja nanti riya. Lo semua orang lo sholat duhur. Selama kamu hambanya Allah. Iya bener banget. Akhirnya nggak mau jamaah takut riya, nggak mau sholat di masjid takut riya, nggak pada tempatnya. Ya itulah orang ibadah nggak pakai ilmu. Ya. Riya, ya, kemudian hasud. Inti dari semua penyakit hati itu ya Kak Salma. Bibit-bibit penyakit ini pusatnya satu, hubbud dunia, cinta dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hadis cukup terkenal. Cinta pada dunia itu pangkal, pusat, pokok dari semua kesalahan, kesesatan, kejelekan. Khati'ah semua. Gara-gara cinta dunia orang sombong, gara-gara cinta dunia orang hasud, gara-gara cinta dunia orang riya, macamnya model. Ya, ada hasud, ada kibir, ada hasad, itu semua karena hatinya cinta kedudukan, ya, cinta dunia, cinta kedudukan, cinta harta, ya. Hubbul jah wa hubbul mal. Idza salimal galbal minhu, galb minhu, kalau hatinya selamat dari cinta dunia, faqad saluha wa safa, maka dia selamat dan akan bersih, ya. Kalau dia nggak cinta dunia, nggak mungkin sombong. Ya benar. Nggak cinta dunia, mau ngeliat tetangganya sekaya apapun nggak mungkin iri. Ya, nggak cinta dunia, dia nggak hasad. Ya. Jadi kalau dia udah bisa selamat dari cinta dunia, selamat, akan pantas buat tanawar. Hatinya bakal tanawar, bercahaya. Dan akan menjadi cahaya, berhak untuk mendapatkan waridat, ya, karunia-karunia pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Wasalu halil mukasyafat bil asrar, dan berhak untuk dibukakan hijab menerima sir pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Kak Salma, seorang santri hendaknya menjaga hati, ya. 2 yang sangat penting, mata dan telinga, jangan mudah memandang, jangan mudah mendengar. Kalau udah masuk sulit dihilangkan, ya. Jangan mudah mendengarkan, kalau udah mendengar sulit dihilangkan, sulit dihapus, ya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat. Kita break dulu sebentar, ya. Oke. Kasih lagu 1, nanti kita masuk bab manajemen hati, memanage hati kita kayak gimana. Siap. Ya, ini mukaddimahnya kayak begini. Ya. Fadhal masykur ma'jur. Shallu ala nabi.
Kasih lagu yang enak ya. You are the greatest, nobody can compare. You know my Allahumma salli ala al-Mustafa حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام You are the greatest man we look up to, and I stay faithful. I learn my lessons all through you, the final prophet. He led the way, so we stay true. I give my all and everything. Allahumma salli ala al-Mustafa حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا رسول الله حبيب الله Respected, the most trustworthy of us all. We can never match him, but we try our best and give our all. I give my all and everything. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam. Allahumma salli ala Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam. Cek. Oke. Cek 1 2 3. Silahkan Kak Salma. Oke. Gimana teman-teman, udah apa? Masih kuatnya nih, kita lanjut nih. Kopinya diminum dulu, tarik nafas dulu. Notesnya disiapin, udah disiapin ya tadi, sorry. Siwaknya dipakai lagi, niatnya diperbarui lagi. Kita akan menuju part selanjutnya. Masih semangat, Masya Allah. Saya juga udah penasaran ini, nungguin lagu kayak cepetan selesai, saya mau tahu gitu. Sabar. Sabrun sawabuhul jannah. Amin ya Rabb. Kayaknya di sini 3 languages. 4 with Japanese. Ayo. Bahasa Jawa. Japanese. Yes. Yes, of course. Alright. Mana Okay. dah ngomongnya? Gimana sudah? Alright. Alright. How to manage? Bagaimana cara memanage the heart, hati? Masya Allah.
So we gonna talk about nggak jadi pakai bahasa Inggris nah. Dengan saya orang Jawa nggih, saudara. Nggih pun diralat-ralat. Ya udah, kita Oke. pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, Kalau siap. teman-teman menemui ada 1-2 kata yang nggak proper dan nggak sesuai, dimaklumi karena kita nih bukan ahli bahasa semuanya ya. Jangan protes, ya perbaiki hatimu. Ya. Aduh. Oke, manajemen hati. Hmm. Apa tadi judulnya? Lali mana? Oh my. Peace of mind, healing. Kak Jin jawab, saya nggak bisa jawab. Sky. Oke. Jihan yes. Sing iki nak amla iya nggih. Sing Ada yes, temenku yes, dulu yes. Darul Zahra nggak Iya. bisa bahasa Inggris, naik pesawat ditawarin pramugari, chicken or beef, ya ayam atau sapi, chicken or beef, yes, chicken or beef, yes, Sorry. bingung pramugari deh, suwe, hey jangan jawab yes, oh nggak boleh tanya wes, chicken or beef, no, chicken or beef no, akhirnya nggak dikasih makan. Jangan ya, Kasihan ya. Oke lah, balik lagi, fokus hatinya, pikirannya, ketenangannya. Kopinya seruput dikit lagi. Gak punya kopi. Ya. Teh, air. Ya. Manajemen hati Kak Salma. Manajemen hati. Meskipun ibadah zahir itu penting, Mm-mm. tapi jaga hati jauh lebih penting. Dengerin ya. Tolong deh didengerin kali ini aja. Yang lain gelambiar nggak apa-apa. Ya, sebab ini kalau nggak dengar dari awal, nantinya gak nyambung. Oke, inti nih teman-teman. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, dengerin ya. Janda-janda. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kenapa Nabi doanya kok kulub, kok hati? Ya. Kok yang diminta hati ya. Sampai Hubabanur nambahinnya, sabit qulubana alal iman. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati ini atas agamamu, atas imanmu. Ya. Yang diminta hatinya untuk taat bukan matanya, bukan telinganya. Nabi doa bukan jawareh, yang didoain apa? Hati. Ya. Kenapa kok begitu? Karena ternyata ya, kalau hati benar, semuanya benar. Dan sebaliknya, ya, kalau hati rusak, semuanya rusak. Ya. Yang di luar itu sekali lagi mencerminkan yang di dalam. Jangan dibolak-balik. Yang penting hatinya. Udah nggak ada itu. Ya, kita kubur sampai di sini kata-kata itu. Oke. Semoga Allah benerin hati kita ya. Amin. Oke. O-nya pakai W. Oke. Jangan oke. Oh gitu. Oke. Nah, kalau orang Inggris oke. Yes. Pokoknya yes. Jadi belajar bahasa ini. Seorang wali namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenal nggak? Kenal, Masya Allah. Saya aja belum berani bilang kenal. Belum. Bercanda tadi bercanda. Kenal kok, kenal. Seorang wali min auliyaillah namanya Syekh Abu Bakar bin Salim yang merupakan kakek dari kebanyakan wali songo yang ada di Indonesia. Ya, pengarang wirid kabir, wirid saghir, qasidah ya Rabbama katawasafa. Tahu kan? Iya. Pengarang qasidah ya Rabbana kafun wa ghausun wa mu'in ya Allah. Ya, pengarang qasidah Safadli humayahili. Tahu kan? Iya. Nah, itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Menarik nih. Ulama sufi. Ya. Beliau mengatakan khayyarani Allah. Allah ngasih aku pilihan, ya. Dikasih pilihan oleh Allah, dikasih anak-anak keturunan yang jadi ulama atau mau anak-anak keturunan yang hatinya bersih. Ya, Allah ngasih pilihan. Wahai Syekh Bu, kamu mau anak-anakmu, keturunanmu jadi ulama, orang besar atau hatinya bersih? Iya. Gak pakai mikir, Syekh Bakar bin Salim orangnya langsung, ya Rob, aku mau anak-anak keturunan yang hatinya bersih. Masya Allah.
Ya, buat apa jadi ulama gede kalau hatinya nggak bersih? Betul. Ya, kalau hatinya bersih bisa jadi wali dia walaupun bukan ulama. Ya. Menunjukkan betapa pentingnya urusan hati, ya. Sebab hati itu jadi pusat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Nilai kita nih kajian Kak Salma bukan dari sholat atau sholat kita seberapa banyak, bukan. Nilai kita bukan dari yang paling banyak hafalannya, bukan. Matannya hafal semua, bukan. Ya. Tapi bergantung kepada siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pandang dengan penuh cinta, ya. Allah muliakan kita. Allah tidak melihat banyak ibadahnya, yang dilihat bagaimana keadaan hati kita. Masya Allah. Ya, Allah nggak ngelihat, oh ini hafal matan, semua matan dia hafal, bukan itu yang Allah lihat. Iya. Walaupun kamu hafal juz amma doang, kalau hati kamu bagus, Allah muliakan kamu. Ya, Allah pandang kamu dengan pandangan penuh cinta. Ini orang kalau hadir pengajian nih, saya nih misalnya ngasih kajian tausiah di mana gitu. Nah, orang-orang yang hadir itu kira-kira yang di make upin apanya? Yang di make up apa? Yang dikasih bedak, yang dikasih lipstick apa? Wajahnya. Wajah kan? Iya. Ada orang ke pengajian make upin dengkul, make upin kaki, Iya, nggak ada. di lipstickin, ya? Ada nggak? Nggak ada ya. Kenapa dia ribut make upin muka? Karena yang dilihat orang apanya? Muka. Saya kalau ke kajian yang saya kasih bedak, yang saya kasih lipstick ya muka saya, bukan rambut saya. Masuk rambut dibedakin. Ya, saya nggak benahin kaki saya. Karena kenapa? Saya tahu pusat ibu-ibu memandang itu ke wajah saya. Ya, kajian Kak Salma ngelihatnya bukan kaki saya, apa? Muka. Walaupun lagi nggak pakai bedak ini sekarang ya, tapi tetap diliatin muka saya. Intinya apa? Orang tahu mahal nazar, tempat pandangan manusia itu di wajah, di muka. Jadi dia bagus-bagusin muka. Nah, itu kan. Nah, kita mau make upin hati nih, memanage hati. Harus kasih lipstick, kasih bedak hatinya. Kenapa? Pusat pandangannya Allah. Ya, begitulah Allah hanya melihat hati kita, maka pandai-pandai memake up hati kita. Pandai-pandai menghiasi hati kita. Kata Imam Ghazali, ditanya, wahai Imam, apa yang paling sulit yang engkau kerjakan? Yang paling sulit dilakukan di atas muka bumi ini apa? Ini sekelas Imam Ghazali, beliau jawab, jaga hati. Imam Ghazali zaman dulu ratusan tahun udah jawab, jaga hati yang paling sulitnya. Padahal ulama besar. Gimana kita ya? Ya Allah. Karena Kak Salma, semua masalah itu sumbernya di hati. Maka benahilah hati, sembuhkan dari penyakitnya, hilangkan sampah-sampahnya, baru hiasi hati kita ya. Karena sumber kebahagiaan itu juga di hati. Sumber kesedihan di mana? Hati. Di hati. Yang ngerasain kan hati. Iya. Bisa aja tubuhmu nggak protes, tetap bisa makan, tetap bisa minum. Iya, benar. Tapi hatinya nggak enak, nggak enak. Benar banget sudah. Ya, gimana caranya memanage hati? Ya. Yang pertama, kuncinya yang pertama, bersihkan dari sampah-sampahnya. Bersihkan dulu dari sampah-sampah. Apa itu sampah hati? Ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman sampah hati? Kelamaan teman-teman nih kalau jawab. Ya. Iya. Apa sampah hati? Sampah hati kajian. Penyakit. Sampah, bukan penyakit. Hasut, iri. Itu penyakit sayang. Penyakit. Sampah. Kamu kalau punya kamar banyak sampahnya dibersihin dulu. Iya. Belum jadi sarang penyakit, masih baru sampahnya kan? Iya. Ya, belum kena kuman, belum kena lalat. Nah, aku kasih tahu ya, sampah hati itu adalah dosa. Begini penjelasannya, kakak-kakak yang cantik ya. Kata Nabi, apabila kita melakukan satu dosa, ada satu titik noda hitam. Ada kotoran, sampah ya. Satu noda hitam di dalam hati. Kalau kita istighfar itu kayak nyapu, bersih. Satu noda hilang gara-gara istighfar ya. Kalau nggak diistighfarin itu noda, itu dosa, ya tetap di situ ya. Tambah dosa lagi, tambah satu lagi. Tambah dosa lagi,
tambah satu lagi. Mm-mm. Terus tik, tut, 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 tut. Ya, titik-titik noda hitam, sampah dosa tadi. Hati yang tadi putih jadi abu-abu, Kak Salma. Abu-abu kebanyakan jadi hitam. Anggap aja taraf diri kita nih masih abu-abu semua. Mau diselamatin bisa jadi putih. Kalau diterus berbuat dosa masuk ke hitam. Naudzubillah min dalik. Ya. Tambah banyak, tambah titik hitam yang kata Allah namanya ron. Titik hitam itu namanya ron. Ada di surat Al-Mutaffifin juz 30. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim. Ya. Ron, ya, kalla bal rana ala qulubihim. Sungguh ada karat di hati mereka. Ron itu sudah jadi karat. Saking banyaknya titik hitam sampai berubah jadi ron. Itu karat. Rana ala qulubihim, ya. Titik hitam, ya, karat yang ada di hati-hati mereka, ya. Sebab dosa yang mereka lakukan tanpa ditaubati. Ya Allah. Udah kebanyakan titik gak ditaubatin jadi ron, jadi karat, ya. Jika tidak dibersihkan akan menyebabkan apa? Terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kata Habib Umar bin Hafid, ya. Dikhawatirkan ron ini bisa menyebabkan seseorang mati dalam keadaan tercabutnya iman. Ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Su'ul khatimah, terusir dari rahmatnya Allah. Naudzubillah, ya. Semoga Allah jaga kita. Betul. Maka jangan biarkan sampah hati jadi ron. Kalau udah abu-abu cepet bersihin, ya. Jangan biarin sampah hati itu jadi ron, nutupin hati, ya. Tandanya hati mati apa? Kalau udah jadi ron, suka gak bisa lagi menerima nasihat, merasa paling benar sendiri. Kalau masih mau dengar nasihat walaupun itu perih, ya, tandanya kamu lagi diobatin, lagi bersih-bersih. Selamat, hatimu masih selamat. Masih bisa dengerin nasihat. Namanya obat ya pahit, harus ditelen. Masih mau denger nasihat, ya, tandanya lukanya masih sedang diobatin. Perih iya, namanya lagi diobatin. Tapi kalau nggak merasa itu nasihat buat dia, wah, hati-hati, itu pertanda. Pertanda hati kamu ada ron. Naudzubillah min dzalik. Gimana cara bersihin sampah hati? Ya. Taubat, istighfar. Kita udah kan? Kembali lagi yang Kita ke bab udah bahas. sebelumnya. Ya, caranya nggak ada cara lain. Ngapusin dosa ya harus pakai taubat, ya. Insyaallah. Sampai kata Habib Ali Habsyi, kesian ada orang yang malaikat rokibnya nganggur. Malaikat atid yang sibuk nulis dosa dia, nulis maksiat dia, nulis kejelekan dia. Kesian ada orang yang membiarkan malaikat rokibnya nganggur. Jangan sampai mau mati bawa dosa, ribet urusannya. Ya. Malaikat rokib nganggur paling enggak sejajar kek, yang baik ada, yang maksiat ada, harus diimbangi dengan yang baik, atau kalau enggak yang baik yang banyak. Ini enggak, malaikat atid yang sibuk, rokibnya nganggur, ngopi minum teh. Jadi jangan mau mati bawa dosa, urusannya ruwet ribet. Kalau sampai mati bawa dosa, berat masalahnya. Kalau sampai enggak diampunin atau belum diampunin, urusannya nanti berat. Ya, benar. Jadi ya Allah ampuni kami, ya. Diistighfarin, panjangin sujudmu, ditaubatin bagi yang berdosa, ya Allah ampuni kami, ya. Karena mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan tapi mungkin kita udah lupa, ya. Tapi Allah tidak pernah lupa, ya. Taubatin, istighfarin dosa-dosa yang kita tahu maupun yang kita udah lupa, yang kita nggak tahu, ya. Kalau dosa itu berkaitan dengan orang, minta maaf. Kita udah bahas, ya. Maaf pada orang tersebut, ya. Kemudian minta maaf sama Allah atas dosa kita terhadap hambanya. Kok aku pernah mendolimi hambanya? Maaf sama orangnya, minta maaf sama Allah. Gilirannya, ya. Karena hamba itu milik Allah. Udah beres, ya. Urusan bersihkan dari sampahnya, yaitu dosa. Yang kedua, gimana caranya? Pulihkan dari sakitnya. Ya. Sampah udah beres, pulihkan dari sakitnya. Sakitnya apa? Ya lihat keadaan masing-masing dari kamu. Kamu punya penyakit hati apa? Ya, saya kan nggak tahu nih yang hadir nih macem-macem. Ya, ada mungkin yang sekaligus banyak, ada yang satu, ada yang nggak punya penyakit hati sama sekali. Mungkin ada wali dari kita, ya. Amin, insya Allah.
pulihkan dari sakitnya. Silahkan lihat kepada hati masing-masing ya. Kata Imam Haddad dalam kitab Adab Sulukil Murid ya, paling bahayanya penyakit hati ada 3 ya. Yang pertama kibir, sombong. Apa sombong itu? Definisinya begini, merasa diri lebih baik dari orang lain. Udah itu aja ya. Misal orang nggak nutup aurat dan lain sebagainya ya. Nabi pernah ya punya teman orang Badui ya. Orang Badui yang suka sahabatnya tuh nggak mau ngatain doang, cuman lucu doang. Temen Nabi orang Badui nih ya. Ini loh orang Badui datang ya. Bukan mengolok-ngolok sebenarnya, mereka tuh nggak ada ngolok-ngolok ya. Kemudian Nabi datang, kalian tadi habis ngomong apa? Enggak, kita nggak ngomong apa-apa. Enggak, kalian habis ngomong apa? Kenapa wahai Rasul? Aku lihat malaikat semua pergi dan kalian dikelilingi oleh setan. Pasti habis ngucapin sesuatu. Ternyata apa? Yaitu perkataan yang seakan-akan meremehkan orang yang datang tadi. Orang Badui, sahabat Nabi Muhammad, orang gunung yang nggak ngerti apa-apaan. Ya. Sekarang pertanyaannya, ya, kamu lebih sering digerombolin setan atau malaikat? Kita apa kajian? Setan kayaknya kajian. Sombong itu iblis yang punya sifat ini. Ya, padahal si iblisnya sendiri nggak berhak. Selalu ingetin diri kita, ini obatnya biar nggak sombong ya. Selalu ingetin diri kita ini bukan siapa-siapa. Allah tidak pernah punya kewajiban untuk membuatmu masuk ke dalam surga. Siapa kamu, siapa saya, siapa kita. Allah nggak pernah punya kewajiban harus memasukkan kita ke dalam surga, tidak. Bahkan orang soleh sampai akhir hayatnya selalu menghiasi diri mereka dengan sifat tawadhu. Buku-buku manakib mereka selalu gak ada ceritanya ini sifatnya sombong, tidak. Selalu diceritain tawadhu. Semua tawadhu yang kita baca, ya kan? Meski nasabnya bagus, ilmunya bagus, hafalannya masya Allah, tidak jadi jaminan Allah menyelamatkan kita. Ya. Maka merasalah jadi yang paling hina. Ya. Kamu itu hina, ya saya hina, ya bener hina. Yang mulia cuman ilmunya Allah yang saya bawa, mulia ilmunya, bukan orangnya. Ya, jangan ngerasa kamu ngerasa hebat, tidak. Ya, ilmunya Allah memang hebat. Ya. Yang mulia cuman Al-Quran yang saya bawa, yang mulia Al-Quran yang saya hafal, emang mulia Qurannya. Adapun yang ngafalin belum tentu mulia. Ya. Yang mulia adalah hadis Nabi yang saya bawa di otak saya, yang saya hafal. Yang mulia hadisnya, adapun yang nyampein hadis belum tentu. Ya. Yang mulia itu ilmu Allah yang kita sampaikan, ilmunya Imam Haddad yang kita sampaikan. Adapun penyampainya belum tentu mulia. Benar. Yang hadir di majelis yang di depan-depan tuh tamu kehormatan, belum tentu lebih baik dari yang di belakang. Ya. Benar, sudah. Yang hadir di belakang juga belum tentu lebih baik dari yang di depan, yang di panggung sekalipun. Terus yang di baik yang mana yang baik? Yang tengah-tengah. Ya. Belum tentu, ya. Penyampainya sendiri belum tentu. Mau saya hafal Quran berjus-jus, saya hafal hadis, saya tahu cerita-cerita kisah salaf. Yang saya tahu itu mulia. Ya, tapi yang nyampein belum tentu. Ya, Allah nggak pernah punya kewajiban. Ya, Allah nggak pernah punya kewajiban menjamin kamu jadi umat Nabi seumur hidup sampai dibangkitkan di barisan Nabi. Nggak ada jaminan. Ya, itu kamu perlu proses, kamu perlu minta. Ya, kamu perlu jaga hati. Ya, bukan enak-enakan. Oh, saya sudah dijamin. Saya. Kebanyakan saya. Itu madrasah ananiyah, kata Hubabah. Lulusan madrasah ana. Saya madrasah ananiyah. Sehari aja udah berapa kali nyebut kalimat saya. Saya itu biasanya kalau buka puasa pakai ini. Saya itu sehari udah berapa kali saya yang kita sebut. Ya. Saya. Emang kamu siapa? Saya. Nggak ada jaminan. Ya. Intinya apa? Ketika Allah memuliakanmu bukan karena kamunya memang begitu, bukan karena kamunya mulia.
Ketika Allah memuliakanmu bukan karena kamunya begitu, tapi karena Allah yang maha pandai menutupi aib-aibmu. Ya Allah. Kamu mulia ini karena Allah pandai menutupi aib-aib kita. Benar. Benar. Kata Nabi, semoga Allah SWT membagi rahmat. Ini doa Nabi nih. Iya. Semoga Allah membagi rahmat kepada yang sibuk ngurusin aib-aibnya sendiri sampai gak punya waktu ngurusin aib orang. Ya. Saking Allah kasih rahmat sebegitunya. bagi yang sibuk ngurusin kekurangan dirinya sendiri, gak punya waktu buat ngurusin kekurangan orang. Sibuk memperbaiki diri, gak ada peluang, gak ada waktu untuk ngurusin orang lain. Semoga kita juga begitu, jangan Amin, sampai sebaliknya. Amin. Sibuk ngurusin orang, gak sadar dengan kekurangannya diri sendiri. Ya. Yang kedua, sifat hasad, iri, dengki. Waduh, paling kesian kalau orang punya sifat ini. Gak akan bahagia hidupnya selamanya. Gak mungkin bahagia. Kakak-kakak, adik-adik, janda-janda. Apa sih sifat iri dengki itu apa? Kalau dalam definisi syariat ya, tamanni apa? Berharap kebahagiaan orang itu hilang. Ya. Ya, berharap kebahagiaan, kenikmatan orang itu lenyap gitu kan. Iya. Tapi gampangnya gini Kak Salma, sifat iri itu adalah seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Ya. Nikmat udah ada yang ngatur. Allah yang kasih, Allah yang bagi, nggak usah protes. Lihat tetangga rumahnya ditinggiin, dia ikut juga tinggi tekanan darahnya. Ya. Darah tinggi. Tetangga naik tangga, kamu naik darah. Ya. Paling kasihan orang punya sifat hasad. Allah nggak suka kita tuh ikut campur cara Allah membagi rezeki. Benar. Seakan ngatur, padahal kamu loh nggak tahu yang terbaik buat kamu. Kamu tuh nggak tahu yang baik. Biasanya iri dengki tuh Kak Salma, kalau sesama profesi, ya, penjual minyak wangi hasut dengan sesama penjual minyak wangi, ya. Penjahit hasut dengan penjahit. Yang punya properti, yang sesama profesi, tukang masak, tukang nasi goreng hasut dengan nasi goreng sebelah, sampai main dukun, main segala macam. Kalau sesama profesi hasut, ya. Nah ini harus diobatin ini, gak bisa kita biarin. Kasihan orang punya sifat kayak begini tuh kasihan, gak bakal bahagia hidupnya. Gimana caranya? Ya doain bagus-bagus buat dia. Ya Allah, mudah-mudahan nasi gorengnya tambah laris. Nah, ya. Kita iri nih ya. Tetangga sebelah punya Al-Fatihah, kita mobilnya nggak ganti-ganti udah 20 tahun. Ya Allah, mudah-mudahan mobil dia tambah doain yang bagus-bagus buat dia. Ya, itu obat untuk hatimu. Lihat orang kaya doa, ya Allah tambahkan rezekinya. Obat memang pahit. Tapi ya itu, pahit dan sakit obat. Tapi namanya obat. Ya, telan aja. Namanya berobat biar ntar sehat. Ya. Atau nggak mempan didoain, ya. Kamu samperin orangnya yang kamu iri tadi. Ya, samperin orangnya, pegang tangannya, salaman. Ya, pelukin dia. Kemudian bilang, saya sayang kamu karena Allah. Berani nggak tuh? Iya. Biasanya lihat orangnya aja udah mau muntah. Iya. Ya. Tapi subhanallah, kalau kita peluk dia, setan kabur seketika itu. Hatimu berubah, hasutnya hilang. Iya. Kajian aku peluk. Nah, kan kamu nggak iri. Oh iya, nggak iri ya. Ghibtah, beda. Ghibtah itu iri yang baik. Ya, iri yang baik itu. Saya punya anak hafal Quran, pengen dong anak saya juga hafal kayak anak tetangga, tapi dia nggak berharap anak tetangga itu jadi nggak hafal. Itu apa, sepupu saya umroh sekeluarga, saya juga mau, tapi dia nggak berharap sepupunya nggak bisa umroh. Itu iri yang baik, namanya ghibtah. Yang iri yang hasad ini yang bahaya. Siap ya. Biasanya setan langsung kabur ya. Biasanya boro-boro salaman, meluk ya. Ngelihat orangnya udah kalau udah iri itu jahatnya minta ampun ya. Atau kalau enggak kirimin hadiah orang tersebut ya, yang kita iri-iri, hasad-hasad ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Amin. Ini masih ada waktu atau enggak? Atau mau di-cut?
Masih Masih kok 5 menit. 5 menit. Penyakit yang ketiga, ujub, pamer. Ujub gak sekedar bangga diri, tapi pamer. Ya. Dari ujub ini lahir namanya riya. Dari riya lahir namanya sum'ah. Ya, apa bedanya riya dan sum'ah? Ya. Kalau riya ini dia sholat, Iya. ya pengen dilihat orang, pengen dipuji orang. Nah gitu ya. Hmm. Tapi dia ini nggak sengaja nunjukin. Pas waktu dia sholat orang lihat, baru dia riya. Oh pengen dipuji orang. Nah gitu kan. Tapi kalau sum'ah lebih unik lagi. Udah ibadahnya kesimpen, dia malah pasang status, sengaja berbuat itu. Ya. Kalau Gitu. riya kan kelihatan langsung. Iya. Ya, kalau sum'ah dia sengaja pamer. Ya. Sum'ah ini sengaja. Niatin Memang nyari gitu ya. dia pujian orang tuh nyari sampai pasang status, sholat difoto, sedekah. Iya. Saya ada tuh orang begitu. Cuman saya nggak mau sebut nama ya. Seorang influencer setiap bagi-bagi amplop harus di video. kamera, di video. Seluruh kegiatan amaliyah dia harus. Ya mudah-mudahan itu niat ngajarin orang. Ya. Amin. Kita nggak boleh suudzon juga. Tapi itu cuman contoh doang. Contoh ya. Memang disengaja dia pengen dapat Iya, sesuatu. iya. Gitu ya. Kenapa semua ibadahmu kamu biarkan semua orang tahu? Dan kamu biarkan Allah hanya untuk menyimpan dosa-dosamu. Ya. Kalau ibadah pamer, kalau dosa jadi rahasia. Ibadahnya jadi konsumsi publik, ya, konsumsi orang. Maka jadikan Allah juga sebagai penyimpan kebaikanmu. Betul. Biarkan semua nggak tahu, nggak penting mereka itu. Yang penting Allah tahu. Ya. Allah tidak akan mengabaikan walau sedikit kebaikanmu. Ya, minta dihargai orang, orang nggak pintar menghargai kita. Ya, suamimu belum tentu cukup bisa menghargaimu. Ya. Anak-anakmu belum bisa cukup menghargai perjuangan dan pengorbananmu. Ya. Yang paling bisa menghargaimu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Maha Pandai menghargai. Ya. Allah yang akan bisa mengirimkan hamba-hambanya untuk berbuat kebaikan kepada dirimu. Ya, Allah tahu, Allah yang balas. Enak kalau urusannya itu sama Allah. Ya kan? Urusan sama orang banyak repotnya. Iya apa iya? Banyak ruwetnya. Kita yang berbuat baik, kita yang berkorban, malah kita yang dikorbanin. Ya, banyak manfaatin. Orang jadi orang baik malah banyak dimanfaatin orang. Ya kan? Benar. Urusan sama orang repot, ruwet, banyak sedihnya. Kenapa? Mereka tidak benar-benar mengerti kamu. Ya, mereka tidak benar-benar bisa menghargaimu. Ya. Zat yang bisa menghargaimu hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pernahkah kamu berharap kepada manusia dan kamu kecewa? Sering ya. Banget. Pernahkah kamu berharap dari Allah dan kamu kecewa? Tidak. Tidak pernah. Ya. Maka hilangkan harapanmu kepada siapapun. Ya. Cukuplah Allah menjadi penyimpan segala kebaikan-kebaikanmu. Insya Allah. Yang ketiga, memanage hati. Sampah udah, penyakit udah. Yang ketiga nih di make upin sekarang. Apa itu? Hatinya perlu dihiasi, dipercantik, di make up. Tajalli, diperindah. Dengan apa memperindah hati? Ada yang tahu? Dengan yang indah-indah dong. Iya. Ya. Dan tidak ada yang lebih indah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hati hiasi dengan cinta Nabi. Hatimu hiasi dengan rindu Nabi. Ya. Ntar jadi bagus, jadi cakep, jadi bercahaya. Ya. Sebab Nabi itu tidak pernah menolak cinta. Ya. Cinta Nabi tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Ya. Jika Nabi berkenan ada di dalam hati kita, maka Allah akan jadikan hati kita terang dengan cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanyakan kepada hatimu, kamu itu mencintai siapa? Ya. Mencintai pejabat, naik turun. Ya, pas jadi pejabat banyak yang senang. Pas sudah turun, kirim salam. Ya. Tapi Nabi posisinya nggak pernah naik turun. Ya.
Orang yang mulia bakal hina, tapi nabimu tidak akan pernah hina. Benar. Ya. Maka cintai yang pasti-pasti aja. Ya. Orang-orang tuh yang cakep-cakep yang kamu idolakan, bulu matanya palsu, mukanya pakai make up. Ya. Kalau lagi tidur nggak sikat gigi pun baunya juga masya Allah. Ya. Tapi nabimu nggak seperti itu. Ya. Manusia paling sempurna. Kalau dikatakan tak ada gading yang tak retak, ya, maka gadingnya Nabi Muhammad gak pernah retak. Masya Allah. Ya, manusia paling ideal, manusia paling sempurna. Cintai yang pasti-pasti aja. Cintai baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Kak Salma, kesimpulannya 3 hal yang harus dilakukan ya. Udah bersih dari sampah, sembuh dari penyakit, hiasi dengan cinta. Ya. Cintai orang-orang yang sudah mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Cintai perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Nabi Muhammad. Ya. Cintai kota Madinah. Kenapa? Karena itu kotanya Nabi Muhammad. Ya. Cintai kota Mekah. Kenapa? Karena Nabi dilahirkan di sana. Cintai ilmu agama, syariat agamanya Allah. Kenapa? Karena itu ilmu syariatnya Nabi Muhammad. Cintai Al-Quran. Kenapa? Karena Quran mukjizat Nabi. Quran itu turun di dada baginda kita Nabi Muhammad. Kalau kamu ngafalin Quran, ketahuilah surat yang kamu hafal itu sama dengan yang dulu dibaca oleh Nabi Muhammad. Ya. Al-Fatihah yang kamu baca, Al-Fatihah dalam sholat, Nabi juga baca surat yang sama. Ya. Pandanganmu tuh harus lebih luas. Al-Fatihah nggak sekedar saya sholat pokoknya Fatihah, enggak. Itu surat yang dibaca Nabimu Muhammad. Ya. Makanya kamu cinta Quran, cinta Fatihah, ya. Cinta guru-guru kita yang bisa nyampein kamu ke Nabi Muhammad. Ya. Cinta kota Tarim, kota wali min auliyaillah. Kenapa? Mereka deketin kita dengan Nabi Muhammad. Ya. Sambungkan dirimu dengan Nabi Muhammad. Ya. Al-Qur'annya masih yang sama dengan yang dulu ada di hati Nabi. Ya. Sholawatnya masih sama. Ya. Nabinya udah nggak ada, tapi sunnahnya ada. Keturunannya masih ada. Ya. Qur'annya masih ada. Sholawatnya masih ada. Syariatnya masih kita pakai. Sambungkan dirimu dengan apa-apa yang bisa nyambungin kamu kepada Nabi Muhammad. Ya. Kamu hafal Quran dengan ayat yang sama yang dulu dihafal Nabi. Ya. Semoga kita jadi orang yang mampu menata hati. Ya. Sehingga hatinya jadi tertata dan terdidik. Ya. Sehingga jadi hati yang layak diturunkan hal-hal yang indah. Ya. Diturunin rasa tawadhu, diturunin sabar, diturunin rasa syukur, diturunin rasa bahagia dan lain sebagainya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisril asraril Fatihah. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada waktu kita jumpa lagi insyaallah dengan tema-tema selanjutnya yang interesting insyaallah dan juga kisah-kisah yang menarik insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minnakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Allah, benar-benar dalam banget teman-teman ya. Jadi menjaga hati itu bisa kita simpulkan seperti merawat taman rahasia. Gak semua orang boleh masuk, gak semua kata-kata atau apapun itu boleh tumbuh sembarangan ya. Karena dari hati yang terjaga ada sabar yang tak bersuara dan ada cinta yang selalu menemukan jalan pulang kepadanya. Masya Allah. Kemudian tadi Ustazah juga menasehati riya. Ya, riya dan ujub itu bisikan halus teman-teman. Haus akan pujian yang fana. Padahal Allah maha melihat, ya, maha menghargai yang ikhlas tanpa suara. Tidak perlu mencari sorak suara manusia. Karena Allah, cukup dengan Allah kita sudah bisa hidup tenang teman-teman. Oke.
Jadi apa namanya, detox hati ya Kak Salma ya. Benar, Buang gengsi, jemput ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Anti ghosting. Apa tuh anti ghosting syariah? Menata hati sebelum menata diri. Ya, sebelum memantaskan diri. Baik, lanjut. Oke, terima kasih. MC-nya sudah mulai Loyo. bukan loyo, Enggak, kayak udah kayak dari hati banget sekarang nih. Ngakak-ngakaknya udah berkurang. Iya, karena pembahasan kali ini Pembahasan emang dalam. dalam banget Dalam Kak banget. Salma. Tiap kali bahas ini emang merinding ya, Benar, merinding. benar. Ya Tambah inget Nabi Muhammad Hmm, Sallallahu Alaihi Wasallam. benar Subhanallah. Ustazah, benar ya. banget. Benar banget teman-teman. Kayaknya teman-teman semua pada ngerasain ya. Ya Allah, Salma cuman dari awal udah Iya, ngomong, tapi ya Allah udah gitu doang. waktu tidak mengizinkan kita Ya. berlama-lama. Tadi kisah ujub ada sebenarnya, tapi ntar kalau kita ada waktu ya cerita-cerita insya Allah. Insya Allah. Ada pertanyaan mungkin? Mungkin teman-teman yang mau bertanya. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan Kita mungkin mau bisa ada kita acara tutup. ya kita. Iya, Mau benar. raksya-raksya. Mau raksya-raksyan teman-teman. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Pada nangis semua kayaknya. Alhamdulillah ya. Benar, Mudah-mudahan benar. Allah kasih taufik dan hidayah. Wal inayah insyaallah. Oke. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian dulu dari kami. Saya Salma beserta Ustazah Dina tercinta dan operator kita kajian. Masih mau lanjut besok atau udah? Ditanyain nih sama Ustazah, kalian masih mau lanjut nggak besok-besok apa udah sampai sini aja? Pertemuannya. Kalau mau komen mau. Lanjut. Ya Allah, terima kasih Ustazah. Masih mau lanjut, benar ini. Gas. Gas ya. Berapa? Masih semangat gak? Yang hadir sekitar 100 ya, 100. Emang yang hadir menurun ya? Iya. Berarti semangatnya menurun dong. Kalau masih semangat ya kita lanjut, kalau enggak kita sudahi. Masih semangat Ustazah. Oke Komen lah. terus nih. Waduh. Mungkin karena ini yang istiqomah kayaknya Istiqomah ya. benar-benar nih teman-teman. Yang Masya Allah banget. Habis selesai terawih langsung podcast, Langsung Masya Allah ya. Oke, siap. Sat buat gas. Oke teman-teman, kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Insya Allah besok libur ya. Besok hari Jumat. Jadi saya boleh kabur ya besok. Saya bisa tidur. Iya. Saya nggak ngaca lagi depan kalian. Iya, Bercanda, kita ketemu lagi di di hari episode selanjutnya di Sabtu. dengan tema yang lebih istimewa lagi insya Allah. Betul. Makin greget lagi insya Allah. Betul. Tapi hari Jumat sore Stay ada. tune. Stay tune ya teman-teman. Jumat sore ada Roha Habib ya Mas Ian ya. Masih ada Habib nggak? Jamal nggak ada libur. Kayaknya Kita pastiin lagi. kita pastikan. Kita lihat besok teman-teman. Heeh. Kondisional sepertinya. Kita telepon Habib ya. Habib libur nggak hari ini? Iya. Dan Sama, malamnya sama. karena khoteman kita tunda nih. Karena nih malam Jumat ya kita mau menghidupkan dengan taklim. Jadi khoteman kita tunda besok malam. Insya Allah nggak lama-lama kok. Khoteman itu nanti sekitar 15 menitan selesai insya Allah teman-teman. Karena udah mengkhotemkan 22 kali nih kajian. Sayang banget kalau kita nggak baca khoteman bareng-bareng. Insya Allah di besok ya, besok malam. Kalau besok pagi kita libur. Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa. Oke, terima kasih. Selamat berlibur ya. Siang semangat juga kamu liburnya. Silahkan tidur dulu. Kita isi tenaga buat taklim supaya tidak loyo. 3L. Loyo, letih, lemah, dan lesu. Supaya perasaan itu tidak ada. Nggak Maka- pakai loyo, lemah, letih, lesu. Ah, ya. Berarti Lemah. 4L. 4L, lemah, letih, lesu, loyo. Oke. Dari tadi pamitan terus nggak pamit-pamit. Capek banget. Oke-nya udah berapa kali? Oke. Oke. Ini bisa dihitung deh oke-nya. Nanti anunya sudah apa namanya? Apa? Kuisnya menghitung kata oke dari Salma. Kuisnya berapa nomor sepatu Ustadzah? Masya Allah. Yang benar harus ngirimin sepatu. Sekalian. Kalian benar. Oke tuh oke lagi.
Apa ya gantinya oke ya? Ya udah deh, kami pamit undur diri. Baiklah. Kalau begitu. Apa aku aja yang MC? Ya, jangan Niru aja. Ustazah Faridza kalau MC. Apa? Ustazah Faridza kalau MC gimana? Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asar. Gitu. Oke, siap. Fadal. At least, oh ya ada yang at least. Oh ya, at least kita sudahi kajian pada malam hari ini, teman-teman. At least saya nggak kabur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet kajian, cepet musik ya, cepetan. Ntar ngomong lagi. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. You are the greatest, the greatest. Trying to understand this life, still fighting for who I will be. Even when storms begin to rise, I look for peace above the sky. And when my heart feels weak, I whisper prayers I need. I know He hears my pain and brings calm after the rain. Inshallah, good things come. Keep your trust in every step. What is written you will get. Hold your faith, don't let it break. Inshallah, beautiful plans are on the way. I've seen doors close suddenly, but better ones appear for me. What's meant for us will always stay. Nothing can take it away. And when my heart feels weak, I whisper prayers I need. I know He hears my pain and brings calm after the rain. Inshallah, good things come. Keep your trust in every step. What is written you will get. Hold your faith, don't let it break. Inshallah, beautiful plans are on the way. Inshallah, good things come. Keep your trust in every step. What is written you will get. Hold your faith, don't let it break. Inshallah, good things come. Keep your trust in every step. What is written you will get. Hold your faith, don't let it break. Inshallah, beautiful plans are on the way.
sijali, madamu wamenikubali na wali wake yupo tayari. Huu mwaka mimi sikubali tena, bado nauona mbali, kwa uwezo wa Mola Qahari, kesho tunatimiza mahari. Miaka imepita navumilia, yanonifika Allah najua, ila dakika sauti yanijia, muda umefika nawe kuoa. Sipati picha cha kufikia day, mambo yote yamesetiwa okay, taratibu masjidi naingia. Mimi nimevaa kanzu white ya bei, from Maskati au Bauchi Dubai, naozeshwa binti aloniridhia, kama siami Ewe Rabbana Mola Rahmanin, ya Subhana tujali manani, tuweze